Oke, selamat pagi teman-teman. Kita saat ini ada di kota Semarang, jadi di home base-nya Blaskoy Center Semarang. Dan kita ada pekerjaan baru lagi untuk sebuah kolam dengan tema natural. Nah, memang teman-teman, buat penonton terutama yang masih baru, Blaze ini sebetulnya memang punya kelebihan atau punya passion atau punya style yang ibaratnya memiliki ciri khas dan karakter yang kuat ini sebetulnya di tema-tema natural, teman-teman. Bahkan ada beberapa customer yang bilang kalau intinya bikin sama Blaze itu kalau nggak tema natural itu sayang banget lah, katanya seperti itu ya. Tapi sebetulnya mau itu natural minimalis, Blaze itu pasti akan buatkan yang terbaik seperti itu. Namun memang Blaze ini seperti di awal yang saya juga sering bahas di vlog-vlog sebelumnya, kita memang membidik market itu menengah ke atas. Jadi memang secara speknya, baik itu sipil, konstruksi, pemipaan, equipment, media, finishing, estetika, material-material bahannya, batunya, itu kita memang dengan barang-barang yang tidak, maaf, untuk market yang middle low. Jadi memang menengah ke atas, bahkan kebanyakan memang rata-rata yang kita buat itu, mereka memang di segmen yang sudah kita tentukan dari awal. Nah teman-teman, Noval mungkin setelah ini dibalik saya sini aja, Val, bisa langsung shoot ke sana. Ini sebetulnya ada area lahan taman yang saya bersama dengan Mas Aan ya, nanti kita akan ngobrol juga. Halo. Kebetulan ini di Semarang ya, jadi kita bisa sering untuk bisa update dan masukkan ke vlog YouTube buat edukasi ya Mas Aan ya. Ya. Jadi Mas Aan kan juga ingat ya, kita waktu pertama ke sini area space tamannya ini sebetulnya cukup lumayan ya. Cukup lumayan, Cukup betul. lumayan, tapi memang di awal itu nanti tolong foto awalnya ditampilin ya, Noval dan Norma. Ini tuh kelihatan banget tidak terawat dan tidak terkonsep, Mas. Betul. Satu, tidak terawat, dua, tidak terkonsep. Padahal view-nya oke banget. View-nya oke sekali. Nah, tadi kalau di belakang Mas Aan ini bener-bener nuansa hutan alam di daerah Semarang atas ini ya, tepatnya di daerah Srondol. Tapi sekali lagi ya, nanti teman-teman yang nanya alamat tepatnya, di mana, nomor berapa, mau ke sini, sekali lagi kita ini menjaga privasi customer. Betul. Karena jangankan teman-teman yang mau datang, mau lihat, kadang di luar kota juga ada yang nanya seperti itu di komen-komen. Saya nggak bisa kasih tahu karena ya sekali lagi kalau teman-teman di posisinya customer pun orang nggak dikenal, datang nanya alamat, nanya apa, itu kan sesuatu yang tidak etis ya. Kita pun aja bahkan yang mengerjakan, betul, ada apa-apa aja pamit dulu. Pamit, betul. Oke, nggak customernya gitu loh. Jadi ya mohon maaf ya sekali lagi ya, tapi daerahnya intinya Semarang atas ya, seperti itu. Nah intinya teman-teman, sebetulnya ini areanya ini cukup ideal untuk kita bisa kembangkan dan berkreasi. Tapi karena di awal itu tidak terkonsep dan tidak terawat, ya jadilah seperti itu. Dipanggillah kita, saya sama Aan tuh survei. Nah saya waktu awal sudah ngomong sama Aan, ini kalau kolam ini kita buat bentuknya cuman standar, kotak, bulat, memanjang, melebar, persegi, pasti jadi aneh dan itu hal yang biasa. Makanya saya ngobrol, kita bikin konturnya ini seperti pinat atau angka 8 yang tidak presisi ya. Jadi 8-nya ini kalau Noval lihat dari galian tanahnya, ini masih galian awal, ini angka 8-nya tidak sama persis kanan dan kiri ya Mas ya. Bahkan agak condong miring menuju ke nanti sumber air terjun yang ada di belakang pohon. Nah nanti setelah ini Mas Aan akan menjelaskan apa aja yang nanti kita akan konsep dan berkarya di sini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan desain, sketch, plan denah, dan final 3D estetik yang kita udah konsepkan untuk area ini. Oke teman-teman ya, nah sebetulnya point view utama ini, kolam ini nanti Mas Aan dan Noval, itu adalah di ruang makan atau meja makan kecil santai yang saya tadi duduk. Jadi ini memang point of view utamanya ke sini, lihat air terjun, lihat aliran air mengalir ke kolam, estetika kolam, dan nanti yang
filter area yang dekat teras itu nanti full decking kayu, ulin. Jadi estetika Ya, juga. jadi estetika seperti dermaga yang kita menuju ke arah kolam dan lain sebagainya. Intinya kita ibaratnya kepengen supaya adanya filter ini jangan jadi mengganggu atau malah jadi nabrak loh, kok filternya bentuknya aneh, desainnya aneh, finishingnya aneh, jadi kontras dengan kolamnya, kita nggak mau juga. Ya, nah Mas Aan, saya mungkin mau jelasin dikit. Customer ini sebetulnya pernah punya kolam koi juga, pernah punya ikan hias koi, tapi memang beliau mungkin entah karena trauma ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, saya yang selalu bilang, di luaran sana itu selalu beredar isu bahwa piara koi itu sulit. Gampang mati, repot, ribet. Nah, beliau mengalami kolam yang salah seperti itu. Betul. Makanya saya waktu itu udah jelaskan, sampai saya ajak ke fasilitas Bless. Beliau langsung menyaksikan, oh iya ya, kok ini kok airnya bening, kok ikannya sehat-sehat, bagus-bagus. Ya sekali lagi, bukan kita mau pembelaan atau pembenaran diri, tapi sistem filtrasi, sistem kolam itu sangat penting. Intinya traumanya masih ada dan bosen atau jenuh lah segala macam. Tapi kali ini beliau pengen coba Mas Koki Mas sama Koki. Tamasaba. Oh. Makanya kedalamannya cuma 1,5 meter Mas. Ya, kemarin baru tak kasih Tamasaba sih. Nah, Tamasaba atau Mas Koki intinya bukan koi lah, intinya seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman, karena saya selalu sudah beberapa kali jelaskan di vlog, bukan karena saya dealer koi atau pemain koi, sistem untuk ikan air tawar yang terbaik sampai dengan detik ini koi. Koi ya. Jadi kalau untuk ikan koi aja aman, ikan lain air tawar pasti aman. Ya, bahkan yang di Pak Ahmad Pekalongan untuk predator, untuk arwana, untuk apa itu aman. Basicnya koi seperti itu, tapi diisi ikan koki dan Tamasaba. Nah, ini Mas Aan coba jelaskan ini penggalian awal ya, prosesnya ya, Mas Aan ya. Ya, ini penggalian awal. Habis itu nanti kita fitting lantai kerja habis itu nanti kita fitting pemipaan seperti biasa KOD, baru nanti kita mulai masuk ke struktur dan finishing. Nah, jadi juga kita jelaskan, untung kemarin juga kedalaman ini nggak terlalu dalam. Terlalu dalam, betul. Ini udah ketemu struktur betonnya cor lantai 2. Ini sebetulnya lantai 1, Mas. Lantai 1 ya. Tapi di bawahnya ini ada terjal banget. Jadi makanya betul. Takut longsor atau apa, makanya ini cor beton, dan ini betonnya katanya tebelnya ini 1,5 meter lebih, Mas. Lebih kok, jadi kita konsultasi sama si owner, ini tuh memang struktur kolamnya, ini struktur semua ini tuh buat bangun rumah 3 intinya cukup gitu. Makanya ini keras sekali. Keras sekali. Tapi ini is oke, nanti 20 cm-nya naik ke atas dengan pasangan batu, dan memang sesuai plan awal. Kekejar sih kok. Lahan sampingnya itu masih cukup lebar, jadi kita untuk main estetikanya di samping itu masih oke banget lah. Nah, mungkin awal-awal kalau masih berantakan ya wajar ya, karena tadi Mas Aan udah jelaskan ini masih tahapan marking, contouring, galian tanahnya juga. Ya sekali lagi, memang kolam natural ini tingkat kesulitan, variasi, kemudian improvisasi dan lain-lainnya memang lebih sulit daripada natural. Betul. Gitu. Kalau natural kita udah dapat ukuran final, kita main presisi, main ibaratnya kerapian apa beres. Tapi natural ini antara kanan dan kiri aja harus dipikirin. Turunnya air terjun natural di sudut sebelah mana, poin sudut view-nya utama sebelah mana. Dan ini nanti saya punya PR tuh, Val. Di situ ruang makan utama, Val. Dari sini ditonton juga harus enak, Mas. Harus enak ya. Kan? Jadi nanti pasangan batu yang di pinggir kolam dan jalan setapak ini jangan sampai ya mengganggu estetika dari sana. Terus kamu shoot lantai 2, Val. Tuh, kamar utamanya beliau di lantai 2 sini. Nih, kalau beliau nanti keluar dari kamar ke apa ini istilahnya, Vas? Ini teras apa nih? Ini balkon. Balkon, lihat ke bawah juga harus keren gitu kan. Nah, makanya ini kita ini juga sudut kamar kok, jadi dari tempat tidur tuh langsung ke sini. Langsung view-nya bisa lihat ke kolam dan taman ini. Dan memang sekalian landscape, taman dan area sekitar kolam ini beliau minta kita garap sekali. Nah, nanti setelah ini beres, yang samping sama taman depan. Jadi sekali lagi memang kita ini sebetulnya disuruh beresin masalah taman dan perodoran atau pertamanan di rumah ini semualah seperti itu. Tapi kita kerjakan bertahap, dan sekali lagi saya pengen tunjukkan ke beliau, Mas, bahwa sistem kolam kita, estetika kita, sistem filter kita ini tidak seperti yang pada umumnya. Supaya beliau semoga traumanya terhadap koi yang dulu bisa terobati. Nah, jadi bisa ngomong nanti kalau ini oke apa beliau suka, happy semua, pengen bikin yang lebih gede, lebih dalam untuk koi seperti itu. Ya, tapi sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya, Mas Aan ya. Nggak ada sih untuk masalah konstruksi ini. Masih oke. Dan ini juga ada di Semarang, teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi, kemarin Mas Aan masih banyak, tidak terlalu banyak, tapi maksudnya sudah mendingan dibanding dulu ya. Masih ada yang WA ke Bless, ke kita, mungkin ke Mas Aan ataupun Debri atau tim leader. Intinya minta
minta didesainkan, minta digambarkan, mau beli gambar kerja pemipaan, mau beli gambar kerja desain estetika, kita mohon maaf tidak bisa melayani. Iya. Dan lagian bukan kita mau sok-sokan masaan, kita desainin, kita apain yang bagus, kalau pengaplikasiannya atau eksekusinya di beda, lapangan orang juga beda. itu orangnya maaf tidak punya feeling, skill dan lain-lain, juga saya jamin. Makanya kan banyak tuh maaf bingung. ya di luar sana desainnya keren banget Mas. Wah, desainnya luar biasa. Saya sempat dilihatin ada satu prospek ya, tapi memang nggak jadi karena memang tidak ada kecocokan harga. Tapi waktu itu setelah jadi diupdate ke saya compare dengan desainnya, ampun. Ya ampun, jauh banget. Jadi terkadang hati-hati ya teman-teman ya, jangan sebetulnya bikin ke pekerja seni yang hanya notebook secara desainnya tok yang bagus. Ya, Blaze malah seringkali dikomplain karena desainnya sama aslinya bagus aslinya. Nah, itu kan yang benar begitu. Bahkan kita punya senior di bidang landscaper, mungkin Mas Aan juga tahu. Ya mungkin saya nggak mau sebutin namanya ya. Kadang saya nyebutin gini itu nanti dipikir unggul-unggulin, nanti terus yang nggak disebutin nanti agak baper itu. Enggak, tapi kita anggap beliau senior dan kapasitasnya dan secara prestasinya dengan Blaze sudah jauh di atas lah. Itu dia nggak pakai gambar loh Mas. Iya. Sejalannya dia, sefeelingnya dia loh, tapi ya jadinya keren-keren gitu loh. Jadi buat saya, buat kami itu memang hasil fisik atau hasil realnya lebih penting daripada desainnya. Desain itu untuk memberi gambaran atau estimasi. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman, ini asik sekali. Mungkin nanti di sini pun kalau udah jadi bisa untuk lihat suasana hutan di sini ya. Aviari alami. Suara burung, ini kayak aviari alami, bener Mas Aan nih. Jadi pagi-pagi itu burung apa suaranya ya, apa? Betul. Apa sing kayak jangkrik krik apa itu namanya kalau di Semarang itu ronggeng lah gitu gitulah, masih alami banget lah, apalagi kalau udah senja menjelang malam ya, keren. Makanya sayang sekali area yang sekeren ini, area sebagus ini sebelumnya tidak terkonsep, tidak terawat, kita akan beresin itu semua ya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami, like, comment dan subscribe. Aan, saya Noval pamit unjuk diri, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.